Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita berjumpa kembali, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Menunggu azan Isya, kita sejenak bersabar untuk bersama-sama mempelajari salah satu disiplin ilmu, yaitu masalah akidah. Masalah akidah tauhid, yang ini merupakan usul pokok dari ajaran agama kita. Dan alhamdulillah, ini kita berada di pertemuan yang ke-24 atau 25. Alhamdulillah, di sebelumnya 2 pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kita Idul Adha, itu kita terhenti di pembahasan rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada hari akhir, yang mana gambaran umumnya bahwasanya dimulai dari kematian. Dimulai dari kematian kita membahasnya, kemudian asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat, yang mana tanda hari kiamat ada yang sudah berlalu, yang sedang terjadi dan terus terjadi, dan yang akan terjadi. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kemudian alam kubur, barzakh, yang ada di situ azab kubur, nikmat kubur, kemudian hari berbangkit, kemudian hisab, kemudian dari hari berbangkit itu kita dikumpulkan semua di padang mahsyar. Kemudian ditegakkannya hisab sebelumnya, yakni terjadi peristiwa besar syafaatul uzma yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semua anak cucu Adam mendapatkan syafaat tersebut, yaitu dengan ditegakkannya hisab. Kemudian ada mizan, kemudian ada haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada sirat, qantarah, kemudian surga dan neraka. Nah, itu pembahasan kita tentang peristiwa hari kiamat. Lebih kurangnya kesimpulannya secara garis besar, itulah perjalanan yang panjang dan itu membutuhkan bekal. Dan bekal terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Takwa jalan keselamatan, takwa jalan kebahagiaan. Jadi takwa adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Ikuti jalan tersebut untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang persiapannya sekarang, ketika kita masih di dunia. Adapun ketika setelah mengalami kematian tidak ada lagi. Paling yang bisa yaitu 3 amalan yang tidak terputus. Iza matal insan inqata amalahu ila salasin. 3 tersebut, sedekah jariyahnya, amal jariyahnya, kemudian ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Selagi itu ada yang ketiga, itu insya Allah mengalir. Tetapi kalau tidak ada, otomatis sudah habis, tidak ada lagi yang mengalirnya pahala. Itu makanya sekarang kita usahakan dengan adanya sedekah jariyah kita. Misalnya masjid kita butuh biaya yang sangat besar, ya, insyaallah Allah mudahkan, insyaallah. Berdoalah kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah sesuatu pun tidak akan jadi. Jangan andalkan kemampuan kita.
walaupun hanya sekejap mata. Kita bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, semuanya dimudahkan urusan. Ketika itu kita ada di situ infak kita, apapun, bukan masjid saja, lembaga pendidikan dan seterusnya, ada di situ infak sedekah kita, itu akan mengalir. Selagi ada orang beribadah di masjid tersebut, orang belajar di lembaga tersebut dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan harus menjadi penceramah, dai, tidak. Sekarang dimudahkan dengan media-media. Tidak ada yang sekarang orang tidak punya akun media sosial. Walaupun sudah tua, sekarang ini zamannya, zaman kita, zaman dimudahkan internet dengan beberapa fitur aplikasinya yang sangat banyak. Ada orang di dalam dunia tersebut, dunia maya. Ada ininya, kita kirim dakwah, kita posting dakwah, didengar oleh orang, dapat petunjuk, mengalir, diamalkan oleh orang. Misalnya kita ingatkan, ini setelah selesai Zulhijjah, karena kita sudah menuju akhir Zulhijjah, tanggal 17 sekarang ya Zulhijjah, tanggal 2 Juni 2026. Nah, masuk Al-Muharram, kita ingatkan juga kembali puasa Asyura, dan juga untuk menyelisih Ahlul Kitab Tasu'anya 9 dan 10 Al-Muharram. Diingatkan, diamalkan oleh orang, dapat pahalanya kita. Atau tulisan-tulisan, atau kita membuat semacam website dan seterusnya, dibaca oleh orang. Itu jadi banyak sarana sekarang, bukan di mimbar-mimbar saja, bukan di pengajian ini saja. Alhamdulillah diluaskan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak yang soleh, ini banyak yang melupakan ya, karena kita berada di zaman yang mana arahan sebagian besar kaum muslimin dan muslimat sebagai orang tua, anaknya itu nanti kuliah ambil jurusan ini atau sekolah jurusan ini supaya bekerja. Jarang kita yang memikirkan supaya menjadi mesin pencetak amal, dalam tanda kutip ya istilah kita. Ketika kita tiada, mereka beribadah kepada Allah, itu kita mendapatkan juga, mengalir juga pahalanya. Bukan khusus doa khusus saja, tetapi selagi sang anak yang ditinggalkan itu beribadah kepada Allah, itu insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menukilkan firman Allah, wa alaisal insan illa ma sa'ah. Sesungguhnya manusia itu mendapatkan apa yang diusahakannya. Anak adalah usaha dari orang tua. Selagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, insyaallah kita akan mendapatkan. Apalagi berdoa khusus yang jelas. Doa anak yang soleh itu tentunya meringankan atau mendapatkan ampunan bagi orang yang telah berada di dalam kubur. Dengan menjadikannya, dan juga tentu dengan doa kepada Allah, menjadi anak yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan kita di dunia untuk bekal di akhirat. Kita lanjutkan perjalanan kita. Insyaallah kita akan membahas tentang iman yang terakhir, itu beriman kepada qadar dan qada dan qadar istilahnya, atau takdir baik, takdir buruk. Jadi ini yang keenam, tetapi di sini yang susahnya istilahnya. Banyak orang yang ketika diuji dengan musibah, diuji dengan cobaan, di sini lupa dengan iman ini, iman kepada takdir baik dan buruk. Kita akan bahas tentang ini, yang tentunya awalnya definisi dari qada dan qadar. Apa definisinya, perbedaannya, dalil-dalilnya, insyaallah akan kita pelajari secara singkat. Jadi kita ambil pembahasannya, referensinya di landasan-landasan keimanan, landasan-landasan iman di bawah naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Langsung saja kita ke definisi qada dan qadar. Apa itu definisinya? Secara bahasa qada itu artinya hukum dan keputusan.
Jadi kita mengenal istilah qadi ya, hakim qadi yang memutuskan. Adapun secara istilah syar'i, qada ialah sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, baik itu mengadakan, meniadakan dan merubahnya. Ini dia qada. Sementara qadar itu berasal dari masdar. Ini masdar, kalimat dasar. Bagi yang belajar bahasa Arab tentunya tahu apa itu masdar, kalimat dasar. Jadi ini dasarnya dari qadartu syai'. Maksudnya saya menakar, mengukur sesuatu. Adapun secara syar'i, secara istilah syariat, qadar adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah di azali. Maksudnya azali ini sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pada makhluk-makhluknya berdasarkan ilmunya yang qadim, yang terdahulu terhadap ketentuan itu. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan dari definisi ini? Tentu dari definisi qadar itu lebih dahulu daripada qada. Qadar itu lebih dulu daripada qada. Karena qadar itu ketentuan Allah yang di Lauh Mahfuz, takdir semuanya itu telah ditentukan. Sementara qadanya adalah keputusannya ketika diamalkan. Misalnya tertulis nih contoh tertulis bahwasanya di tanggal di malamnya 17 Zulhijjah 1447 Hijriah di Masjid Utsman bin Affan itu berkumpul mengadakan kajian membahas matan Salatul Usul misalnya. Itu tertulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan ketika dilakukan, diamalkan, maka itu namanya qada, keputusan, tindakannya. Itu dia. Adapun semacam konsepnya telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi. Itu gambarannya. Baik. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, azakumullah. Kita lanjutkan perbedaan antara qada dan qadar. Apa perbedaannya? Jadi apabila menyebutkan perbedaannya, qadar adalah ketentuan Allah pada sesuatu sebelum terjadinya. Sedangkan qada ialah menyelesaikan atau melaksanakan tindakan dari kejadian sesuatu itu. Ada perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim membedakan antara qada dan qadar. Ini mungkin yang mengetahui tentang jahitan. Beliau mengatakan sebelum dijahit pakaian itu itu dibuat polanya dahulu. Dibuat polanya, ininya ditentukan, ditakar ukur, ini mana yang kurang ditambahkan. Yang pola yang ditentukan ukuran tersebut itulah qadar, takdir. Sementara eksekusinya, perlakuan menjahitnya, menjadikan pakaian tersebut, itu qada namanya, keputusan. Itu permisalan yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Kemudian permisalan lagi yang disebutkan oleh Ibnul Athir rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama kita, agar memudahkan bahwasanya qada dan qadar, beliau menyebutkan adalah dua hal yang saling berhubungan. Jadi qadar itu ibaratnya di sebuah bangunan itu adalah pondasinya, qada adalah bangunannya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Bagaimana pondasi dipisahkan dengan bangunan? Tentu akan ambruk bangunan tersebut. Itu permisalan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Athir rahimahullah ta'ala agar memudahkan kita dengan istilah qada dan qadar. Adapun dalil-dalilnya ini juga telah kita sebutkan di matan, dalil-dalilnya sudah pernah kita sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran, qadarnya. Dalam surah Al-Qamar. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Jadi dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan
yang pasti berlaku. Kemudian itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 38, dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya serapi-rapinya. Jadi secermat-cermatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun di dalam sunnah, sebelum kita sebutkan hadis di sini, yang di hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kita lihat tafsiran Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Sedikit kita, karena ini berkaitan dengan pena ya. Ini pena adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun itu seperti ayat-ayat yang lainnya, huruf-huruf yang terputus, alif lam mim, kemudian Shad, Yasin, Toha, dan yang lainnya, Kaf Ha Ya Ain Shad di surah Maryam dan seterusnya. Jadi sama dengan Nun seperti itu. Kemudian wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, berkata Hafiz Ibnu Katsir, bahwasanya menunjukkan makna lahiriahnya jenis qalam atau pena atau sarana yang dipakai untuk menulis. Ini semakna dengan firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat yang ketiga sampai ayat kelima, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan sampai sekarang qalam itu dipergunakan, pena apalagi pensil dan seterusnya, atau dengan ketikan ketika di print, nah itu termasuk juga, karena apapun sarananya yang bisa akhirnya berbentuk tulisan. Nah, jadi ini merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut qalam, pena. Jadi Allah bersumpah di sini, qasam Allah, agar mengingatkan kita makhluknya akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada makhluknya. Bayangkan Allah telah, salah satu nikmat Allah dengan pena tersebut. Dengan pena kita bisa mencatat, dengan pena kita bisa mempelajari semuanya, bukan agama saja tetapi yang lainnya. Seluruhnya berita-berita, baik itu berita yang benar maupun yang hoax. Sekarang kan dimudahkan. Kalau dahulu berita itu tunggu besok terbit dulu surat kabar, koran. Kalau sekarang kejadian dimanapun di belahan bumi lain pun hitungan detik kita mengetahui. Misalnya sekarang di Sumbar jalan putus, nanti ada info-infonya. Tinggal lihat media sosial. Kemudian wama yasturun dan apa yang mereka tulis. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, mufassirin, ulama tafsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir menukilkan perkataan mereka bahwa makna yang dimaksud ialah apa yang mereka tulis. Wama yasturun, apa yang mereka tulis. Taib. Di sini kita ambil satu riwayat ayat dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai kepada Ubadah bin Samit. Jadi riwayatnya, sanadnya, rantainya sampai kepada sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, da'ani abi hina hadarul maut faqal. Jadi beliau menceritakan tentang Abu Ubadah bin Samit yang mengatakan bahwa ayahnya memanggilnya saat ia menjelang kematiannya. Faqal, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul, inna awala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, pena. Faqala lahu. Lalu Allah berfirman, memerintahkan kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qal, lalu pena itu berkata kepada Allah, ya Rabbi, wa ma aktub. Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qal, lalu Allah berfirman, uktub al-qadar, uktubil qadar, tulislah tentang takdir.
makana wa ma huwa kainun ilal abad. Jadi seluruh apa yang terjadi sampai hari kiamat itu ditulis semuanya, selama-lamanya. Maksudnya ditulis mulai dari itu, kejadian itu sampai hari kiamat itu sudah ditulis, ditentukan. Ini yang berada di Lauh Mahfuz, yang terjaga di Lauh Mahfuz, yang tidak bisa dirubah. Lalu Ustadz, bagaimana dengan doa itu merubah takdir? Ketika seseorang berdoa itu sudah ditakdirkan juga bahwasanya si fulan berdoa, seorang hamba Allah berdoa, dan perubahan yang dirubah itu sudah tercatat pula di takdirnya. Jadi jangan bingung ya, ini bagaimana, kan sudah ditakdirkan ini Ustaz. Jadi takdir itu ada yang buku takdir itu ada yang di awalnya seperti yang di sini, kemudian ada ketika di alam ruh, itu ditakdirkan juga, ada yang ketika di perut ibunya, ketika di dalam rahim. Itu ditentukan rezekinya, ajalnya, kemudian bahagia dan sengsaranya. Kemudian ada juga takdir di Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar ada juga takdirnya. Baik, kita cukupkan pembahasan yang di sini. Kita kembali ke kitab Ushulul Iman atau landasan-landasan keimanan. Adapun di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ay yakhlaqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir, ketetapan semua makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Taib. Di riwayat yang lain Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, kullu syai' biqadar. Segala sesuatu itu terjadi berdasarkan ketentuan Allah, takdir Allah. Hatta al-adas wal kais, sampai itu kelemahan dan kepintaran. Kemudian tingkatan takdir secara garis besar itu ada 4. Mudah-mudahan ini sempat ya. Ada 4. Pertama, ilmu, mencakup ilmu Allah. Yang kedua, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyiah, atas sesuai kehendak Allah. Yang keempat, itu semuanya ciptaan Allah, makhluk Allah. Jadi semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke poin yang pertama, yang pertama itu semua kejadian itu sesuai dengan ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya, baik itu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Sesuatu kejadian itu seandainya tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya itu Allah mengetahui. Intinya di sini disebutkan demikian. Misalnya sesuatu itu tidak terjadi, seandainya yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah mengetahui. Intinya dari ungkapan itu bahwasanya Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui semuanya. Apapun, semuanya, baik itu yang ada di dalam bumi, baik itu yang ada di atas langit, seluruhnya. Dan seluruhnya, bukan manusia saja, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Jatuhnya ranting pohon di hutan Amazon, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ada serangga yang berbisik berbisik bahasa kita ya, di hutan Kalimantan misalnya, Borneo, Allah mengetahuinya seluruhnya. Lalu bagaimana doa-doa yang dipanjatkan di hari Arafah misalnya, jemaah haji, berapa juta jemaah haji, itu Allah mendengarnya semuanya. Itu ilmunya Allah. Jadi ini di dalam surah At-Talaq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lita'allamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Tingkatan yang kedua yaitu Allah menuliskannya. Yang tadi di Lauh Mahfuz Allah tuliskan semuanya kejadian sampai hari kiamat. Dalam surah Yasin nanti bisa dilihat ayat 12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Maksudnya di Lauh Mahfuz. Semuanya ada di Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga,
ada namanya masyiah, kehendak Allah. Jadi perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mempunyai kehendak, Allah juga mempunyai kehendak. Seluruh yang kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti terjadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Yasin ayat 82, innama amru idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kun, jadi maka jadilah. Kemudian dalam surah Takwir, wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kami tidak menghendaki engkau menempuh jalan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ini sebenarnya banyak dalilnya dalam hadis juga, cuman karena waktu ya, kita khawatir tidak semuanya kita bisa pelajari. Kemudian tingkatan yang keempat, yang terakhir, bahwasanya seluruhnya itu merupakan ciptaan dari Allah. Allah yang mengadakan semuanya, seluruhnya. Dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Atau di dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Taib. Lalu bagaimana pengaruh keimanan tersebut terhadap iman terhadap takdir tadi ya, takdir baik dan takdir buruk, qada dan qadar. Bagaimana jika seandainya itu kita yakini, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap jiwa seorang mukmin? Yang pertama, itu menyandarkan diri kepada Allah ketika melakukan sebab-sebab usaha untuk mencapai tujuan dan keinginan, karena sesungguhnya Allah lah yang menentukan segala sebab serta hasil-hasilnya. Itu yang pertama, itu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruh yang pertama. Yang kemudian yang kedua yaitu ketenangan jiwa dan ketenteraman hati. Ini dia. Yang manisnya, lezatnya keimanan itu dirasakan. Merasakan ketenangan dan ketenteraman hati yang akan dirasakan oleh seorang hamba. Kalau kita sudah percaya dengan ini, akan tenang semuanya. Kita tidak akan mencak-mencak lagi, tidak akan mengapa Allah begini, mengapa Allah tidak, semua. Bagaimana kita akan berkuasa dengan segala sesuatu sementara kejadian ini telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Telah Allah takdirkan. Ini kejadiannya, ini ininya. Jadi kita tidak bisa mengelak lagi. Dan hati kita menjadi tenteram jadinya. Kemudian yang ketiga, melenyapkan sifat ujub. Ini yang paling penting. Karena penyakitnya orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, ini dia salah satunya, ujub, merasa bangga dengan diri. Ini saya beribadah karena saya, kekuatan saya, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ujub jadinya. Semuanya saya mudah menghafal Al-Qur'an karena usaha saya dan seterusnya. Usaha sebab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinilah bahwa itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan hal yang demikian. Jadi dengan adanya ini kita pun tidak ujub. Dan yang keempat yaitu melenyapkan rasa sedih, kesedihan, jengkel dan seterusnya, itu akan hilang. Jadi tidak akan merasakan sesuatu yang tidak enak dirasakan. Karena Allah yang menentukan ini, maka tidak mungkin tidak terjadi. Jadi ketetapan Allah itulah yang pasti terjadi. Ada dua kisah yang kita nukilkan. Waktu masih 10 menit lagi, lebih kurang 8 menit lebih. Tapi kita bawakan beberapa kisah. Di antaranya kisah, dan ini diceritakan oleh Nabi SAW, riwayatnya sahih, antara debatnya Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini bagaimana kejadian? Ya, tentu perihal yang gaib, tetapi Nabi SAW meriwayatkannya. Kata Nabi SAW, Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Nabi Adam, menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara engkau wahai Adam, akhirnya kami tidak di sorga, kami di bumi jadinya. Nah, jadi seolah-olah itu adalah kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam hujahnya dengan takdir.
Bagaimana kata Nabi Adam, bagaimana akan mengelak kata Nabi Adam, sementara kejadian itu telah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit. Jadi Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah mendekati pohon yang dilarang, itu sudah Allah tentukan. Jadi bagaimana akan mengelaknya, menghindarinya kata Nabi Adam, sementara itu telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kalau kita menyandarkan ini adalah takdir Allah, usahakan yang baik-baik. Misalnya seperti ini, bukan semuanya itu adalah dari sisi Allah, cuman kalau untuk hal yang buruk jangan sampai kita menyandarkan kepada takdir. Contoh misalnya kita misalnya malas, sudahlah Ustaz, Allah yang mentakdirkan saya malas, nggak usah, saya santai-santai aja lah, toh sudah diketahui siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kita bawakan kisah di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika di zaman beliau, pemerintahan beliau, ada orang yang mencuri. Jadi mencuri itu ada ketentuan kadarnya, berapa angka, maksudnya dulu patokannya dinar dan dirham. Berapa dinar dan dirham itu dieksekusi, ada hukuman hadnya, dipotong tangannya. Jadi kalau cuman maling ayam tuh tentu enggak ya. Nah, dipotong tangan. Dia ada kadarnya, sekian dinar, dirham, sekian juta misalnya bahasa kita. Nah, itu baru sampai dengan misalnya contoh 5 juta misalnya. Itu baru dipotong tangan. Ini contoh saja. Ini ketentuannya tentu kita kembali ke pembahasan fikih. Berapa dinarnya, berapa dirhamnya. Tentunya dengan cukup dengan angka sekian, nilai sekian baru dipotong tangannya. Tetapi kalau tidak cukup, misalnya 4.800.000 misalnya. Ini contoh ya. Berarti tidak dipotong tangannya. Ketika di zaman Umar, pencuri ini, sarik, pencuri ini, dia mencuri yang lewat batas ketentuannya, maka diputuskanlah dipotong tangannya, hukuman had, dipotong tangannya. Si pencuri beralasan dengan takdir. Wahai Umar, Amirul Mukminin. Jadi panggilan Amirul Mukminin itu pertama kali kepada Umar, khalifah kedua. Kalau khalifah yang pertama dipanggil Khalifatul Rasul, jadi pengganti Rasul. Sementara Umar, beliau tidak merasa jauh dari pengganti Rasul, tidak mungkin. Akhirnya diberi panggilan Amirul Mukminin, amirnya orang-orang yang beriman. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau akan memotong tanganku sementara aku mencuri itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintar dia. Allah telah menakdirkan aku mencuri. Ngapain kau? Tetapi Umar lebih pintar lagi. Kata Umar, Allah juga takdirkan memotong tanganmu karena kamu telah mencuri. Jadi ada orang itu beralasan dengan kepintarannya, memainkan logikanya begini-begini. Kita harus pintar juga untuk menepisnya. Jadi Allah juga takdirkan bahwasanya dipotong tanganmu karena engkau telah mencuri. Ini dua kisah pelajaran bagi kita bahwasanya untuk yang keburukan atau sesuatu yang seperti malas tadi yang terusnya, nggak usah saja lagi menghafal Quran, Ustaz, nggak hafal-hafal juga ini, seperti itu. Allah sudah takdirkan saya cuma hafal juz 30 misalnya. Sementara sebenarnya ada kesempatan hafal 30 juz kalau berusaha. Tetapi karena beralasan dengan takdir sehingga tidak mau. Ini tidak boleh. Yang penting usaha dulu. Sekuat tenaga misalnya tentang menghafal tadi, meskipun sampai usia kita habis, sampai kita meninggal kita hanya hafal 30 juz 30, yang penting usaha tadi, tekad tadi. Jadi tekad kita itu tinggi, untuk masalah agama itu tingkatnya tinggi. Jangan sampai yang penting ada, yang penting enggak. Sementara dengan kehidupan duniawi, orang ingin berlomba-lomba dengan kemewahannya, upgrade handphone, iPhone sekian, ini sekarang sudah yang 17 ya Pak, 17 18. Harus itu harus dimiliki walaupun harganya fantastis ya, lumayan mahal. Kemudian mobil, keluar lagi mobil baru, susah
BBM susah, nanti enggak bisa pula pakai Pertamax pula, pakai listrik lah lagi misalnya contohnya kan. Upgrade terus. Tetapi dengan masalah akhirat, kita jarang upgrade. Kapan lagi kita sholat malamnya yang dahulu hanya witir saja, kapan lagi ditambah tahajudnya, tambah ininya, kapan lagi nambah hafalan, kapan lagi ditambahkan infak kita dan seterusnya. Ini harus dipikirkan dalam hal yang demikian. Kemudian ada yang perlu juga kita bahas, yaitu mengenai ada beberapa kelompok di dalam agama Islam, firqah ya, sekte-sekte dalam Islam yang mereka tersesat dalam masalah takdir. Di antaranya Qadariyah. Qadariyah itu mereka tidak mempercayai takdir. Mereka tidak mempercayai takdir, dan salah satu akidahnya yang sesat bahwasanya manusia punya kehendak. Allah tidak mempunyai kehendak, kata mereka. Dan Allah itu tidak mengetahui sebelum terjadi. Sementara tadi kita pas masalah 4 tingkatan tadi, ilmu Allah, kemudian Allah tuliskan, kemudian kehendak Allah, yang keempat apa tadi? Allah menciptakan semuanya. Yang tadi pertama tadi apa yang kita sebutkan di Allah mengetahui tadi? Allah mengetahui yang akan terjadi, sedang terjadi, yang telah terjadi, dan seandainya sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahui. Jadi intinya Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui semuanya. Ilmu Allah mencakup semuanya. Qadariyah mengatakan Allah tidak mengetahui sebelum hal itu terjadi. Ini sesat. Keyakinan ini sesat. Kita katakan sesat, ulama yang mengatakannya, Qadariyah. Dan ini sudah ada di zaman sahabat Nabi, di zaman Ibnu Umar. Nanti insyaallah akan kita singgung nanti ketika di hadis Jibril insyaallah. Karena hadis Jibril itu di Sahih Muslim itu diceritakan Abdullah bin Umar didatangi oleh generasi tabi'in dari Basrah, dari Irak. Ada orang yang tidak percaya dengan takdir, Qadariyah. Kemudian yang kedua, Jabariyah. Itu Jabar. Jabar itu maksudnya manusia itu dipaksa, ibarat boneka, tidak ada kehendak. Jadi manusia ini ibarat paksa sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengatakan A saja, tidak bisa yang lain. Ini Jabariyah. Jadi tidak ada dia keinginan yang lainnya. Sebenarnya ini tidak demikian juga, karena kita punya keinginan. Mungkin kan kita kan ada keinginan. Kita mau kemana sekarang? Misalnya tadi asar menjelang maghrib, kita mau kemana? Masjid Utsman atau masjid yang lain? Itu kan ada keinginan kita. Rupanya kita ada sebagian yang ke Masjid Utsman, ada yang ke masjid yang lainnya. Itu kan keinginan kita. Cuman yang keinginan kita tentunya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kejadian hal tersebut. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diantara keduanya bahwasanya di antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi manusia punya keinginan manusia itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan kejadiannya. Itu dia, sedikit saja. Sebenarnya poin-poinnya banyak. Qadariyah ini begini-begini, Jabariyah ini begini-begini, poin-poinnya. Tapi dalam masalah takdir, itulah mereka tersesatnya mereka. Jadi yang benar itu antara Qadariyah dan Jabariyah. Di tengah-tengah itulah Ahlus Sunnah. Jadi kebenaran itu tetap di antara dua kesalahan. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi bukan jalan orang yang Allah murkai dan bukan juga yang tersesat. Itulah jalan yang lurus. Bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, ini tengah-tengah. Sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita akhiri dengan penekanan bahwasanya yang paling pokok di antara rukun yang 6, semuanya rukun, tidak boleh ditiadakan. Sebagaimana salat tanpa rukun, misalnya tanpa baca Al-Fatihah, la salata bima lam yaqra Fatihal kitab. Atau haji tidak wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Ini rukun. Rukun ini harus ada yang ke-6-6-nya. Cuman yang paling pokoknya, yang seandainya rukun yang pertama itu kuat, mantap, itu yang ke bawahnya itu akan mengikuti. Yang iman kepada Allah itu kuat, yang ke bawahnya itu mengikuti. Dan buktinya keimanan tersebut di rukun yang ke-6 ini. Ketika diuji, ketika ini benarnya imannya atau palsu dengan rukun iman. Tapi seandainya diyakini dengan yang tadi, maka akan merasakan ketentraman, kemanisan, kelezatan iman. Menerima. Ini Allah telah tentukan.
diambilnya orang yang kita cintai, orang sayangi, orang tua kita misalnya, apapun bentuknya yang Allah kasih, atau usaha kita Allah ambil semuanya misalnya sehingga bangkrut kita serahkan kepada Allah. Ini takdir saya, akan membuat hati menjadi tentram. Ini dia buktinya dengan rukun iman yang keenam tersebut. Wallahu ta'ala, alhamdulillah atas nikmat izin dari Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya kita selesaikan pembahasan rukun iman, yaitu tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan pertama Islam telah kita selesaikan, kemudian iman, insyaallah yang ketiga nanti ihsan di pertemuan yang akan datang, ihsan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.